Jadi aku sudah tatonan tapi nek tak buka baju lah. Ayo kan. Jangan. Nanti saya minder. Tato sampean lebih banyak. Karena saya lebih tua. Lebih iya. Dan pengalamannya lebih banyak. Dan anting biasa saya pakai anting tapi plastik. Nek sampean emas. Ya emas toh. Emas. Karena Biar kuping saya ini kuping mahal. Oh, setuju. Iya bener Pak. Kalau dikasih yang enggak emas, itu rusak Pak. Iya. Saya pernah pakai kayak gitu. Oh, enggak, kuping saya enggak. Kuping saya enggak apa-apa. Kalau saya menyesuaikan. Telinga itu menyesuaikan sama kondisi kita. Jadi mau nggak mau kita harus kaya. Betul, setuju. Dan saya lihat dari Pak usianya berapa Pak? Saya mang tebak saja. Kira-kira berapa? Di atas 40, di bawah 50. Ya, itu betul banget. Saya cari aja, kan bener kan? Tebakan saya nggak meleset. Pastinya nggak tahu. Kalau dengan nebak itu di atas 40, di bawah 70 lah. Itu jaraknya Cuk, pasti bener. Pasti bener. Mas ini luar biasa. Pasti menikmati sekali, ya kan? Pakai giwang. Nggak apa-apa, yang penting bulanan untuk istri jangkep ya Pak ya? Lancar. Nah, Mas siapa sih Pak namanya? Saya RB, panggilannya RB. ERBE. R Pak RB. Nama aslinya? Nama aslinya RB Sukmo. Us. Kalau lihat belakangnya Sukmo ini kok agak-agak darah biru gitu ya. RB Sukmo luar biasa. Iya, Pak, berapa lama Pak sampean menjadi inspirasi lah, membimbing anak-anak ini agar bisa menjadi perenang yang handal, kan Pak ya? Mimpi anak-anak ini besar. Oke. Mimpi anak-anak ini besar. Nah, ya kita bukan membimbing, kita berusaha untuk mendampingi saja. Oke, setuju. Tapi apabila mendampingi memang kita sudah merasa tidak mampu, ya mereka akan naik ke jenjang berikutnya. Oke, setuju. Tetapi membimbing di sini bukan cuma membimbing loh ya, karena Masnya ini low profile. Tapi saya lihat di belakang ini loh, ya, semuanya terukur. Nang di belakang, oh di bawah Mas. ini terukur. Ini terukur. Oh iya. Ini kita latihan hampir setiap hari ya. Mau nggak mau kita kan pesen kopi di hotelan. Masnya ini ya lucu juga. Ya, kita sesederhana mungkin lah. Pada Surabaya Mas. Sama. Pada Surabaya. Jadi gampang berkomunikasi, terus dandanannya juga sangar. salut serius. Ya ini inspirasi ya. Jadi saya tertarik sampai bisa mengajarkan renang. Saya itu bisa berenang yang dua, gaya dada dan gaya batu. Jadi turun langsung masuk ke dalam gitu. Tapi ini luar biasa. Sekilas tadi ya Pak ya, mengenai mimpi. Ini saya tertarik Pak. Karena dulu saya waktu usia seperti anak teman-teman ini tidak ada yang mengarahkan. Mimpi itu sangat penting. Itu bagaimana mengenai mimpi? Anak-anak itu masing-masing kan punya mimpi. Rata-rata anak usia TK, SD kelas 1, mereka pasti mimpi jadi presiden. Ya itu betul. Jadi dokter, pilot. Tetapi besarnya itu kadang beda itu Pak. Makanya itu namanya mimpi mereka. Oke. Nah disesuaikan sama kondisi apa yang mereka lakukan, betul. Apa yang mereka lihat, dan juga sambil diarahkan tadi Pak. Betul. Makanya perjalanan atau yang kita selalu namanya proses. Wah luar biasa, tinggi ilmunya ini. Aku mempelajari proses itu coba sendiri. Proses betul. Itu sepenting apa proses itu Pak? Proses itu menentukan 70% dari keberhasilan. Wah. Profesional is result, not a reason. Tetapi proses sangat penting. Wah keren sekali. Yang paling penting itu sebetulnya bukan hasil, tapi proses. Prosesnya, ya setuju. Kalau prosesnya bagus, mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Saya nggak bisa katakan bagus karena nanti pada saat, terutama di olahraga, semua jenis olahraga di Indonesia ini, karena semuanya serba mandiri Mas. Betul. Maksudnya uangnya, kekuatan orang tua. Lah mereka nanti pada saat sudah ke jenjang berikutnya naik level, semakin lama apa yang harus mereka keluarkan semakin banyak. Oke, setuju. Kalau itu masih terdukung ya mudah-mudahan hasilnya lumayan. Lumayan. Pak kalau saya lihat ya, kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas mbok cak wae. Aku belepotan lek ngomong cak ya. Cak
kalau CRB lihat, ini kan olahraga renang. Nah, renang ini kelebihannya apa? Kenapa harus direnang? Kelebihannya apa? Kelebihannya dari olahraga yang lain atau dari olahraga yang lain atau kegiatan yang lain lah. Renang itu kelebihannya apa? nomor satu adalah dibandingkan dengan olahraga yang lain, tingkat cederanya lebih sedikit, tidak berisiko. Bukan berarti tidak bisa cedera, enggak. Pasti ada, tapi minim ya Pak ya. Minim ya Cak ya. Isa aku ditukono bere keceplosan. Kalau saya membangun anak-anak kayak gini, bimbing anak-anak, itu nomor satu itu nggak perlu jadi juara. Yang penting kalian berenang aja dulu, jalani dulu prosesnya. Poin dari CRB ini yang pertama adalah proses. Bener, proses sangat penting. Tetapi ya gitu, proses itu bukan cuma kata-kata proses. Di balik itu waduh butuh waktu, butuh duit kayak nyewa. Banyak ya Cak. Sudah berapa lama membimbing untuk teman-teman bisa berenang? Mulai tahun berapa? Ya, berarti ya sekitar 13 tahun Mas. 13 tahun? Wah luar biasa lama sekali. Nah dulunya kenapa kok bisa sampai ini? Ya, jatuh cinta sama renang? Seneng aja Mas. Seneng dulu? Seneng lihat anak-anak kok renang itu seneng. Yang penting nomor satu itu adalah tekun dan kerja keras. Oke. Itu kuncinya. Kerja keras. Oke. Untuk mencapai proses yang bagus. Semuanya. Itu nggak ada kata lain Mas. Hanya kata itu. Yang menggantikan itu nggak ada. Ya. Jadi kalau misalkan Pak saya mau berhasil, saya nggak mau melewati itu, waduh ya sudah. Ya wis sana ke laut sana, renang di sana. Jadi inspirasi dari CRB. Keren ya sangat. Giwange guys, naksir aku. Kalau wong itu kira-kira tak copot iso kayak. Kawannya saya nggak berani. Tapi saya salut. Saya nggak dapat giwangnya, saya dapat ilmunya. Ilmu mahal sekali. Proses dan juga kerja keras. Tekun. Itu sangat penting.